Oke ya, di Indonesia itu adalah budaya yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu terdiri dari ribuan suku, ya, ribuan bahasa yang ada di Indonesia ini. Berarti Indonesia itu adalah, ya kan, negara yang mempunyai kebudayaan yang paling banyak. Nah, salah satu budaya-budaya itu ada budaya yang tari-tarian, ya, budaya-budaya ilmu-ilmu, baik itu ilmu yang namanya ilmu ngiwo atau ilmu tunangan, ya kan. Untuk kali ini saya akan berbicara salah satu ilmu, yaitu namanya Ismu Peta, ya. Apa itu Ismu Peta? Ismu Peta itu mungkin aja ya ada di seluruh Indonesia, tapi mungkin beda namanya, beda versinya. Untuk kali ini saya akan berbicara yang namanya Ismu Peta, ya. Itu bersumber dari bapak saya sendiri, yaitu Bapak Dolatip. Di video saya yang lain-lain kan banyak yang saya jelaskan tentang ilmu-ilmu kanuragan. Karena apa? Memang bapak saya itu memang penekun spiritual, khususnya ilmu-ilmu kejawen. Dia segudang ilmu kanuragan. Salah satunya yang saya akan bicara di sini adalah Ismu Peta tadi, ya. Ismu Peta itu difungsikan untuk apa? Pada saat kita itu punya musuh, pada saat kita itu punya berhadapan dengan musuh, itu kita terapkan, yo, diterapkan langsung. Itu musuhnya itu tidak berdaya. Musuh itu tiba-tiba nggak bisa ngomong apapun, dia diem. Wong Jawa ngarani meneng kelakep, gak budi gak pola. Nek wis kena petak ini. Saya Indonesiain sedikit ya. Jadi musuh itu tidak akan berdaya. Dia nggak punya kekuatan apa. Gak bisa ngomong apapun, dia itu mulutnya itu nutup, udah nggak bisa ngomong apa-apa dia. Itulah keutamaan Ismu Peta. Jadi ritualnya di sini itu 3 hari, ya. 3 hari kita disuruh ngerowot kita, ya. 3 hari kita disuruh ngerowot. Apa itu ngerowot? Ngerowot itu setiap hari kita harus makan umbi-umbian. Bisa aja kita makan singkong, bisa aja kita makan sele, talas, banyak pokoknya macam-macam, kacang, umbi-umbian semua. Boleh kita makan semuanya. Nah, 24 jam kita boleh makan. Ya, 24 jam kita boleh makan yang namanya umbi-umbian itulah yang disebut puasa ngerowot. Jadi puasa ngerowot itu kita laksanakan selama 3 hari berturut-turut. Yang terakhir itu ngebleng, pati geni. Nah, kita baca mantranya itu setiap jam-jam ganjil. Jam-jam ganjil kita baca mantranya, jam ganjil kita baca mantranya, jam ganjil kita baca mantranya. Itu terus berkelanjutan sampai 3 hari berturut-turut. Nah, yang terakhir itu ngebleng. Tapi setiap jam ganjil itu mantranya itu harus dibaca, jangan sampai nggak dibaca, jangan sampai lupa. Katakanlah kita sudah dapat 2 hari ini, terus kita lupa ini jam ganjil ini kita nggak membaca itu berarti puasanya itu badar. Badar itu berarti nggak melakukan gitu. Makanya harus ngulang lagi, puasa lagi dari awal lagi kita gitu. Itu nggak gampang itu. Karena apa? Godaannya tuh banyak sekali itu. Walaupun kita itu cuman yang dimakan tuh ngerowot, ya, umbi-umbian. Itu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi itu badan lemes sudah. Badan lemes, ya. Kadang-kadang pusing, kadang-kadang mual. Itu bener-bener nggak enak sekali itu. Iya, karena apa? Bawaan yang ngerowot itu panas. Bayangin, umbi itu kan di dalam tanah dia. Nah, dia di dalam tanah, singkong, sele, telo dari wong Jawa. Nah, itu kan tumbuh dari dalam tanah. Itu panas sekali itu, umbi-umbian itu. Dan dia itu berkembang di dalam tanah, umbi itu. Akarnya itu berkembang dalam tanah. Apa yang terjadi kalau kita konsumsi itu? Setelah konsumsi terus menerus, itu panas dalam tubuh, itu panas sekali, itu kayak membara itu. Apalagi plus dengan ditambahi dengan niat. Niatnya itu kita berpuasa, kita itu ritual, tambah berat lagi. Jadi ujiannya, cobaannya, apa yang kita rasakan di dalam tubuh ini sangat amat berat gitu.
terus ditambah lagi dengan mantranya ya, dengan doanya ya. Setiap jam ganjil itu harus kita baca. Lupa satu kali, ngulang lagi. Mantranya itu macam-macam. Ismu petak itu. Ismu petak itu beda-beda soalnya, beda versi. Misalkan contohnya kayak di Bali, mantra apa? Misalkan kayak di Jawa, mantra apa? Misalkan kayak di Sumatera, Sulawesi. Saya nggak tahu. Pokoknya yang saya bicarakan ini menurut pengalaman saya sendiri yang bersumber dari bapak saya, bapak tiri saya itu, Bapak Dulatif tadi itu. Ya kan? Saya bocorin sedikit aja mantranya ya. Saya bocorin sedikit mantranya aja. Ada yang mantranya itu cuma dibaca begini aja. Watu tumpuk ing dodoku. Nah, ada terusannya. Ada terusannya panjang itu. Lah, itu salah satu mantranya Ismu Petak. Watu tumpuk ing dodoku. Dan terus bla 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 itu ada. Itu satu mantra Ismu Petak. Ya kan? Ada lagi Singo Galak. Nah, bla 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 bla. Nah, itu mantra, contoh-contoh mantranya itu dua yang saya pahami, dua yang saya ketahui yang bersumber dari bapak saya itu. Beda kan, ya kan? Yang satunya itu watu tumpuk dan bla 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 bla, singo galak bla 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 bla. Ada terusannya. Lah itu dibaca mantranya itu jam-jam ganjil. Pada saat semuanya itu sudah kita jalani semuanya, hari yang ketiga ngebleng pati geni udah. Kita nggak boleh keluar lagi, nggak boleh keluar kamar, kita nggak boleh beraktivitas. Terus baca mantra itu diulang. Itu rasanya seperti apa? Di dalam tubuh itu mendidih. Di dalam tubuh mendidih. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu rasanya mendidih badan ini. Badan sudah mendidih, sudah lemes. Apa ya namanya ujian, cobaan, godaannya kayak frustasi. Udah, kita harus melawan ujian-ujian ini, melawan cobaan godaan ini gitu loh. Kita tetap sabar, harus tetap menjalani ini, ya kan? Madep masrep, ya kan? Udah, kalau dibilang madep masrep itu berarti apa? Konsentrasi, itu namanya fokus. Sampailah akhirnya pada puncaknya kekuatan yang disebut Ismu Petak tadi itu meresap manjing nang jiwa lan ragane. Dadi siji nang jiwa lan ragane. Sudah. Akhirnya apa? Menyatu dengan raga kita. Ini adalah ilmu-ilmu kanuragan. Ya, ilmu-ilmu kanuragan itu bisa diartikan ilmu supranatural. Jadi jangan disandingkan dengan ilmu spiritual. Spiritual beda, itu urusan kita dengan Tuhan. Kalau namanya supranatural atau ilmu kanuragan, itu cakupannya itu hanya untuk fisik kita, untuk raga kita, untuk kepentingan-kepentingan kita, hajat kita, berhadapan dengan alam sekitar kita. Bisa dengan manusia, bisa dengan bangsa jin. Ilmu ini bisa diterapkan. Ismu Petak ini tidak hanya ada di Bali, tidak hanya ada di Jawa. Nah, mungkin aja ada di Sumatera, Sulawesi, di Papua. Karena apa? Di Indonesia itu ragam budaya. Berarti kalau ragam budaya itu berarti banyak versi-versinya. Cuman di sini yang saya ceritakan ini mungkin aja versi Jawa ya. Versi Jawa, khususnya mungkin Madura, mungkin kalau dilihat dari segi mantranya tadi itu. Saya tidak akan menyalahkan, barangkali nanti teman-teman yang di luar sana itu mempunyai aji Ismu Petak, ya kan, dengan mantra yang berbeda. Saya mengucapkan salut, karena apa? Inilah budaya leluhur bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, karena budaya ini adalah adiluhung. Siapa yang melestarikan budaya ini kalau nggak kita sendiri? Karena apa? Pemuda-pemuda zaman sekarang nggak mungkin dia melakukan ritual-ritual ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu peninggalan dari leluhur kita, ya kan? Makanya saya akan berusaha untuk melestarikan budaya ini sampai kapanpun, karena tanpa kita sebagai generasi atau anak cucu, siapa yang akan mewarisi ilmu ini? Ilmu ini akan punah, ilmu ini akan hilang, sirna dari jagat raya ini kalau nggak kita yang melestarikan. Karena apa? Sekarang ini pemuda-pemuda yang khususnya di Indonesia ini
di era digital. Kabeh tangane nggawa gadget, nggawa handphone. Dulinan apa? Mainan apa? Yang dimainin cuma apa? Cuman game-game itu sendiri. Mainan game-game, hanya ilusi-ilusi yang dia pelajari. Hanya ilusi-ilusinya dia itu yang ditonjolkan. Akhirnya apa? Generasi-generasi muda saat ini loyo, nggak punya kekuatan. Doyone apa? Cuman akal tok. Hanya akalnya saja yang berjalan. Di internet, ya kan? Di mana-mana semuanya itu. Yang dibahas cuman ini, akalnya doang. Cuman akalnya. Nggak ada satu kali pun yang membicarakan masalah budaya-budaya, warisan-warisan dari leluhur kita. Maka dari ini pesan saya ya, kita harus bisa melestarikan budaya dari leluhur kita, dari suku-suku kita, ya. Karena kita itu beda suku, beda bangsa, tetapi kita satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika.